berlabuh dalam lintas. Guys, itu. Assalamualaikum. Sekarang kita mau menuju ke perbatasan Palestina. Hanya ya, semoga perjalanan kita di sana lancar. Ya. Bismillah. Jadi sebagai pengetahuan untuk ayah bunda atau teman-teman yang memiliki rencana safar ke Palestina, bahwa ada 3 perbatasan yang bisa kita lalui apabila kita mau masuk ke Palestina melalui Jordan. Yang pertama ada perbatasan Allenby atau Jembatan Raja Hussein. Ini adalah perbatasan yang terletak di Jericho yang juga sangat dekat dengan Aman, dan saat ini kita sedang menuju ke sana. Bisa dilihat ini adalah perkotaannya dan banyak sekali perniagaan atau transaksi dagang yang ada selama kita melewati kota ini. Yang kedua ada perbatasan Wadi Araba atau perbatasan Yitzhak Rabin. Ini adalah perbatasan selatan yang dibagi antara kota Eilat di Israel dan kota Aqaba di Jordania. Serta yang terakhir ada perbatasan Beit She'an atau Sheikh Hussein. Ini adalah perbatasan yang paling jarang dilewati karena letaknya yang ada di utara Palestina. Ya, saat ini kita sedang berada di perbatasan Allenby yang terletak paling dekat dari lokasi kita saat ini, dan selama di perbatasan atau border kita sama sekali dilarang untuk melakukan rekam, foto atau dokumentasi lainnya. Dan qadarullah ya, kita udah seharian di sini dan ternyata tuh mendadak tutup sepihak ya, karena diinformasikan bahwa di daerah perbatasan tadi hari ini telah terjadi baku hantam antara penduduk Palestina dan Israel yang menewaskan 3 warga sipil Israel. Sehingga hal tersebut membuat semua akses masuk ke Palestina di lokasi tersebut ditutup. Jadi ini bisa dilihat ya, banyak orang di perbatasannya, mereka berduyun-duyun, ada yang safar, ada yang mau berniaga, dan mereka semuanya dilarang masuk. Dan saat ini kita melakukan opsi yang kedua, yaitu menuju perbatasan Sheikh Hussein yang lokasinya berada di utara Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita sekarang lagi jalan lagi karena di imigrasi yang tadi itu dari pihak Yordania ngebuka, tapi dari pihak imigrasi Israel itu menutup dalam sehari penuh. Jadi kita lagi mau cari alternatif perbatasan lain untuk bisa masuk ke Palestina. Sekarang aku mau kasih tahu di sini ada pasarnya. Bismillah, sekelas info kota-kota yang termasuk dalam negeri Syam adalah Suriah, Lebanon, Palestina, dan juga Yordania. Yordania ini dipercaya sebagai bagian dari negeri yang diberkahi, yang disebut juga dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Serta negeri Syam memiliki keutamaan dibandingkan negeri-negeri lainnya karena banyak risalah kenabian diturunkan di sana, para rasul diutus dan para nabi berhijrah di sana. Seperti dalam hadis HR Bukhari nomor 1037, yaitu ya Allah berkahilah kami pada negeri Syam kami. Serta Yordania ini memiliki banyak jejak para nabi yang termasuk Rasulullah pernah berkunjung ke salah satu pohon di sana, yaitu pohon sahabi di padang pasir utara Yordania, dan sampai saat ini alhamdulillah pohonnya masih ada. Masya Allah tabarakallah, setelah 1400 tahun berlalu. Daripada Yerusalem, tapi alhamdulillah anda bisa menginap dan salat di Masjidil Aqsa insyaallah nanti malam. Ya, kota sekarang yang di sebelah kiri bisnya itulah Bisan. Dia Bisan di Palestina. Udah Palestina. Ini salah satu daerah yang dijajah oleh Israel lah. Ya, jadi orang yang ajaibnya kebangsaan Israel yang tinggal di daerah ini bukan
Mekah seperti di Jericho atau Bethlehem, Hebron, Nablus, Jadi kita dari ya sini semuanya di aman. situ mengganti bangsa Palestina. Ini tuh di sini. Luas banget. Asalnya di sini. Asalnya di sini. Nah, arah sini kita kan nyebrang sini. Setelah ini kita naik dulu nanti baru ke sini. Coba kita lihat arah sini. Ya seperti biasa, semua perang harus diperiksa di ada yang merupakan perbatasan antara Yordania dan Palestina. Lewat X-ray baru keluar dari situ. Tadi kita habis masuk untuk di scan Q di X-ray. Sekarang kita jalan lagi. Ini masih masuk wilayah perbatasan, tapi ini orang Jordania. Cuma di sini kebanyakan warganya Israel, dan di seberang itu sudah Palestina. Itu adalah tanah-tanah yang sudah dijajah oleh Israel. Sekarang kita menuju ke imigrasi. Bismillah. Sekarang kita mau masuk ke imigrasinya. Ini kita mau keluar dari Yordan menuju ke Palestina yang isinya semua adalah orang-orang Israel. Bismillah, ini adalah lokasi imigrasi di mana kita dicek paspor, visa, dan juga barang-barang yang kita bawa. Ini ada satu kejadian lucu nih, bukti kebodohan Israel ya. Jadi jemaah kita tuh ada yang bawa kacang polong dan dia ditanya-tanya, dan pada akhirnya disita karena mereka pikir itu adalah peluru. Coba, kacang dipikir peluru. Terus setelah keluar kita nanti akan dikasih border control, semacam visa turis gitu yang harus kita bawa kemana-mana, karena di paspor kita nggak boleh ada stempel Israel. Memang harus clean ya, karena Israel ini kan banyak di-banned di banyak negara, terutama di Saudi, karena setelah ini kita akan melakukan perjalanan umroh. Dan sekilas info, memang gak semua orang bisa masuk Palestina. Israel tuh memiliki semacam random checklist yang ya terserah mereka mau gagalin siapa aja yang masuk. Oleh sebab itu memang dibutuhkan kepasrahan dan pastinya doa yang kuat agar Allah memampukan kita dan memantaskan kita menjadi tamunya di Baitul Maqdis. Karena ada banyak cerita nih kalau dia nggak salah apa-apa, nggak kurang apa-apa untuk administrasinya, tiba-tiba di reject. Bahkan aku sampai tanya ke temen nih, kenapa sih, kapan sih infonya? Karena aku saking takutnya salah satu dari kita nggak bisa masuk, karena satu nggak masuk ya semuanya jadi nggak ikut masuk, karena kan kita harus satu muhrim gitu, safar kan ya. Nah, kalau dari analisa jamaah rombongan kita yang nggak masuk itu karena salah satu dari mereka tuh udah pernah kesini, terus mereka juga donatur Palestina, jumlahnya nggak sedikit. Sama biasanya karena masih lajang, terutama ini pria nih. Soalnya Israel tuh takut banget sama pemuda Indo, Malai, dan Turki yang memang sangat vokal untuk memperjuangkan Palestina. Itu kenapa teman kita Mas Wahyu sebelum tanya-tanya lama banget, terus digrepe-grepe karena mereka tuh takut setelah turis ini masuk, mereka akan menjadi mujahid dan menyerang Israel. Jordan dari sini dia membawa mayat mereka dan dimakamkan di sana, mayat milikku di luar.
Assalamualaikum. Sekarang kita udah sampai di Masjid Nabi Musa. Sekarang kita mau masuk. Nah, ini dia tempatnya. Ayo, let's go. Pak Budu. Oh iya maaf. Ini, oh enggak. Jadi tahu kita sekarang mau masuk ke musola perempuan. Ini belum kiri tapi kanan. Tapi itu pada naik. Nah, kita sholat. Oke. Cuma sambut. Oke, ayo sini Kak. Kita sholat. Di depan. Hai guys, aku udah selesai sholat nih. Masjid Nabi Musa. Kita keluar. Ayo kita keluar. Oke, ibu-ibu sini. Ini masjid versi orang sejarah. Ini masjid yang pertama didirikan oleh Salahuddin. Kecil sekali, tidak ada banyak orang sini. Tidak ada bangunan ini. Ini baru didirikan oleh Mamluk. Berarti ini bisa salat seperti itu semua. Imam sini, orang di belakang. Karena mereka sudah mendirikan ini, jadi bisa salat saja. Mereka tambah bangunan di luar, itu Mamluk. Ini Salahuddin Ayyubi, kira-kira abad 12 Masehi, sana 14 Masehi. Oke, seperti itu. Sekarang, nanti yang lainnya itu Turki. Minara Turki dan lainnya itu Turki. Sekarang, orang Mamluk siapa mereka? Ini orang yang budak dibeli oleh Salih Ayyub, itu nenek Salahuddin Ayyubi, dari keluarga mereka di Kaukas dan Asia Sentral, Kazakhstan, Uzbekistan, Bangladesh. Dibeli anak-anak laki-laki, diajari mereka ditinggal di kubu-kubu, benteng-benteng di dekat Kairo, dan mereka apa? Mereka diajari Islam dan apa? Tentara, jihad. Dan mereka jadi sultan umat Islam karena ada salah satu sultan mau membunuh mereka karena dia merasa mereka sudah jadi bahaya dan dia benar. Tapi dibunuh oleh mereka dan mereka jadi dari kebudakan jadi sultan umat Islam di Suriah dan Mesir. Mereka yang menyerang dan berhati Mongola Tatar, Genghis Khan. Mereka sudah menghancurkan Baghdad, Suriah. Mereka mau ke Mesir melalui Palestina, dekat di mana anda baru masuk. Hari ini berurusan ada Ain Jalut namanya, sana perang terjadi dan di kala dan Mongola Tatar dan mereka jadi Muslim. Ini mereka karena mereka budak tidak bisa dapat warisan dan mereka banyak pendosa dan mereka tidak ahli ilmu, ya seperti itu, dan mereka mendirikan ini sama di Hebron. Besok atau lusa kita ke Hebron, mereka mendirikan seperti itu makam Sayyidina Ibrahim, Sarah, Yaqub, Ishaq, Lea, Rifqa, semua itu hanya tanda tidak ada mayat, dan karena itu di tempat itu tidak ada mayat. Kalau ada mayat kita tidak bisa salat di sini. Dan saya sudah menjelaskan di bis saya, kita percaya Muslim ada salah satu-satunya kuburan, yaitu kuburan Sayyidina Muhammad SAW. Yang kita 100% pasti itu di mana? Di Masjid Ibrahimi 70%, 50%, kita jadi 100% pasti. Oke? Ini tempat kuburan Sayyidina Ibrahim alaihissalam dan keluarga dia alaihissalam. Dan itu seperti itu. Dan pada waktu anda melihat anda ke Mesir, akan pergi ke Mesir, anda masuk Masjid Al-Aqsa, oke? Di mana-mana anda akan dapat melihat batu warna putih
merah dan hitam. Sorry. Hijau enggak? Merah dan putih, hitam dan putih itu adalah namanya ablaq. Itu bergaya Mamluk. Oke, mereka banyak mendirikan di sini karena mereka tidak bisa dapat warisan dan mereka banyak berdosa dan kirim ke tempat yang paling dekat buat mereka, tempat yang suci itu adalah Palestina, Yerusalem. Mereka mendirikan dapur di sini, hotel, saluran air, memperbaiki Masjid Aqsa, banyak sekolah-sekolah, semua diberikan oleh mereka di sini dan dikirim ke sini banyak uang. Oke, kita sekarang ke base dan ke hotel. Dan ini tanda, tidak ada mayat, tidak ada. Dan ini diperbaiki oleh biasa dan orang Turki. Orang Turki suka tempat itu, tapi tidak ada mayat, tidak ada. Dan ini baru didirikan. Buah dan ada biji kecil, lihat, zaitun. Allah ini kubah emas ya, dan ini kota lama Yerusalem. Ini hanya lihat di sini, tapi anda akan berada di sana hari ini insyaallah kalau masih kuat. Dan insyaallah setelah makan ada bensin sudah bisa. Kenapa? Bergerak. Cina. Selalu seperti Jakarta, tidak ada seperti Jakarta di dunia. Macet Jakarta hanya itu di Jakarta. Tidak bisa di tempat yang lain. Bisa di tempat yang lain? Mana? Ini kita macet ini. Ini buat anda, ini cepat-cepat. Yang bentuk Jakarta ya. Ya, ini sedikit karena ada lampu terlalu lintas.